Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini, yaitu hari Kamis tanggal 27 bulan Rabiul Akhir tahun 1443 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita kaji dari kitab ringkasan tafsir lil Imam Ibni Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah ta'ala selalu menganugerahkan kepada kita niat yang ikhlas di jalan menuntut ilmu. Semoga Allah ta'ala selalu memperbaiki hati kita dan selalu memperbaharui semangat kita, serta menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita akan mengkaji tafsir surat Ali Imran ayat 93 sampai dengan ayat 95. Surat Ali Imran ayat 93 sampai dengan ayat 95. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
semua makanan dahulu dihalalkan kepada Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan Israel atas dirinya sebelum diturunkan Taurat. Katakanlah, datangkan Taurat kepada kami dan bacalah jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Maka barang siapa berdusta atas nama Allah setelah itu, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Katakanlah, Maha benar Allah di dalam firman-Nya, dan ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia sekali-kali bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Rawa Ahmad an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, aqbalat yahudu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa orang-orang Yahudi, beberapa Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, ya Abul Qasim, inna nas'aluka an khamsati asya. Wahai Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunyahnya Abul Qasim. Wahai Abul Qasim, kami bertanya kepadamu tentang 5 perkara. Ada 5 pertanyaan. Fa in anba'tana bihinna arafna annaka nabiyyun wattaba'naka. Jika engkau mengabarkan kepada kami tentang pertanyaan tersebut, yaitu apabila engkau menjawabnya, apabila kamu bisa menjawab 5 pertanyaan tersebut, maka kamu benar-benar seorang nabi, dan kami akan mengikutimu. Jadi Yahudi ini, beberapa Yahudi ini mengetes, menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha alaihim ma akhadha Israilu ala banihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mengadakan perjanjian kepada mereka seperti perjanjian Nabi Yakub kepada putra-putranya, yaitu Nabi Yakub mengadakan perjanjian kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf, kalau pergi membawa Binyamin harus pulang, kalau tidak pulang Allah akan melaknat mereka. Pada hadis ini Nabi SAW
mengambil perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Kalau mereka tidak mau beriman, Allah akan melaknat mereka. Mereka siap. Dengan syarat Nabi SAW menjawab 5 pertanyaan. Itqala wallahu ala ma naqulu wakil. Itu ketika Nabi Yakub berkata kepada putra-putranya, Allah menjadi saksi dari apa yang kita ucapkan. Nabi SAW juga berkata kepada Yahudi ketika itu, kepada orang-orang Yahudi, Allah saksi kita. Kalau kalian tidak mau beriman, Allah akan melaknat mereka. Qala hatu. Nabi SAW berkata, mana pertanyaan kalian? Qalu akhbirna an alamatin nabi. Pertanyaan pertama, beritahukan kepada kami tanda-tanda seorang nabi. Apa tandanya? Tandanya banyak. Qala, di antaranya tanamu aynahu wa la yanamu qalbuh. Tanda seorang nabi adalah matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Tanda seorang nabi adalah tanamu aynahu, kedua matanya tidur namun hatinya tidak tidur. Ini pertanyaan pertama dijawab oleh Nabi SAW. Jadi tanda seorang nabi itu kalau tidur, tidur matanya saja, tapi hatinya tidak tidur. Maka mimpi para nabi apa? Wahyu. Mimpi para nabi itu wahyu dari Allah. Seperti kisah yang panjang tentang Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan menyembelih Nabi Ismail melalui apa? Melalui mimpi. Jadi para nabi itu tidur kedua matanya, namun hatinya tidak tidur. Maka orang-orang Yahudi mengatakan, kamu telah benar. Qalu, pertanyaan kedua, akhbirna kaifa tu'annathul mar'ah wa kaifa tudzakkar. Beritahukan kepada kami bayi yang lahir bagaimana bisa menjadi perempuan dan bagaimana bisa menjadi laki-laki. Jadi pertanyaan kedua, bayi yang lahir ini kok bisa perempuan dan bagaimana bisa menjadi laki-laki? Qala, Nabi SAW bersabda, yaltaqil ma'an, bertemu dua sperma. Faida ala ma'ur rajuli ma'al mar'ah adkarat, wa ida ala ma'al mar'ati annasat. Jika sperma laki-laki mengalahkan spermanya wanita, bayi yang lahir menjadi apa? Laki-laki. Jadi apabila spermanya laki lebih kuat, lebih cepat, maka bayi yang lahir akan menjadi laki-laki. Wa idza ala ma'ul mar'ati annasat. Tapi jika sperma perempuan ini lebih kuat, lebih cepat, maka bayi yang lahir menjadi apa? Perempuan. Hafidz Ibnu Hajar tentang masalah ini menjelaskan panjang lebar, karena ada ala, ada sabaqah.
lafaz hadisnya itu ada ala, lebih kuat, lebih mendominasi. Dan lafaz hadis ada yang sabaqah, lebih cepat. Maka kadang-kadang bayi yang lahir itu jenis kelaminnya laki-laki mirip bapaknya, pelek kalau bahasanya Gresik, mirip pelek koyo bapaknya. Terkadang bayi yang lahir itu kalau bayi laki-laki mirip bapaknya, berarti spermanya bapaknya itu kuat, cepat. Bapaknya ngombe jamu terus itu, TMJ setiap hari. Iya. Terkadang bayi yang lahir itu yaitu perempuan mirip apa? Mirip ibunya. Perempuan mirip ibunya. Ini menunjukkan spermanya wanita itu mendominasi dan lebih cepat. Sehingga bayi yang lahir itu perempuan. Terkadang bayi yang lahir itu laki-laki mirip apa? Ibu. Berarti yaitu spermanya laki-laki itu cepat, tetapi lebih banyak, lebih dominan spermanya apa? Wanita. Jadi bayinya laki-laki tapi mirip apa? Ibu. Terkadang yaitu sebaliknya, bayinya tadi perempuan tapi mirip apa? Ayahnya. Lebih cepat airnya wanita, tetapi lebih dominan apa? Laki-laki. Laki-laki yaitu lebih dominan, sehingga bayi yang lahir laki-laki apa? Perempuan tapi mirip apa? Mirip bapak. Terkadang tidak mirip bapaknya, tidak mirip ibunya. Mirip siapa ini? Iya. Mirip keluarganya, mirip neneknya atau mirip kakeknya, seperti itu. Demikian. Maka pertanyaan yang kedua dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, benar jawaban kamu, wahai Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Jabir. Jabir ini pengantin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Jabiru, al-haisu al-haisu." Wahai Jabir, yaitu kalau berhubungan badan jangan segerakan. Carilah anak. Bagaimana maksudnya? Jadi kalau mengumpuli istri, yaitu puaskan istri terlebih dahulu. Puaskan istri terlebih dahulu, kemudian baru keluarkan yaitu spermanya laki-laki. Insya Allah bayi yang lahir akan menjadi apa? Laki-laki. Tapi kadang-kadang sudah seperti itu, tapi tetap lahir perempuan. Iya, teorinya seperti itu. Di dalam hadis kalau dikumpulkan, kalau difahami, jadi Nabi SAW menasihati Jabir, al-haisu al-haisu. Kalau mengumpul istri jangan tergesa-gesa. Artinya puaskan istri. Kalau istri sudah orgasme, sudah klimak, baru keluarkan spermanya laki-laki. Insya Allah bayi yang lahir ada laki-laki. Tapi kadang-kadang seperti itu, bayi yang lahir apa? Perempuan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha tahu. Pertanyaan yang ketiga, qalu akhbirna ma harrama Israilu ala nafsihi. Wahai Muhammad, kabarkan kepada kami apa yang diharamkan Israel terhadap dirinya. Apa yang dikabarkan Nabi Israel? Siapa Nabi Israel itu? Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Israel itu, Nabi Yakub itu mengharamkan apa terhadap dirinya sendiri? Qala,
kana yashtaki arqan nasa falam yajid syai'an yulaimuhu illa albana kada wa kada. Qala Ahmad ya'nil ibil faharrama luhumaha. Nabi Yakub alaihissalam itu sakit tulang belakang, sakit tulang belakang. Ada mengatakan sakit saraf kejepit, iya, tulang belakang, tulang ekor atau tulang punggung, saraf kejepit. Kemudian sembuh dan dia bernadar kalau dia bernadar sembuh, dia mengharamkan makanan yang paling dicintainya dan minuman yang paling dicintainya. Dan makanan yang paling dicintai oleh Nabi Yakub adalah daging onta. Minuman yang paling dicintai Nabi Yakub adalah susu onta. Maka Nabi Yakub mengharamkan daging onta serta susu onta untuk dirinya. Dan setelah itu daging onta dan susu onta diharamkan oleh Allah kepada Bani Israel. Daging onta dan susu onta setelah itu diharamkan di dalam Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Kemudian mereka berkata, kamu benar wahai Muhammad. Kemudian pertanyaan keberapa sekarang? Keempat. Akhbirna ma hadar ra'd. Yahudi bertanya lagi. Jadi beberapa orang Yahudi ini bertanya, pertanyaan keempat. Wahai Muhammad, kabarkan kepada kami tentang petir. Apa itu petir? Qala malakun min malaikatillah azza wa jalla muwakkalun bis sahabi biyadihi aw fi yadihi mikhraqun min nar yasjuru bihi sahaba yasuquhu haitsu amara Allah azza wa jalla. Petir itu, ra'd itu namanya malaikat. Ra'd, petir itu namanya malaikat yang ditugaskan mengatur awan. Nama malaikat yang ditugaskan mengatur awan. Di tangannya terdapat pecut, cemeti atau tongkat yang terbuat dari api. Dengan pecut ini yang terbuat dari api, malaikat yaitu menggiring awan sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi malaikat punya pecut dari api, digunakan menggiring awan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qalu fama hadha saut alladhi yusma. Suara dari petir ini suara apa? Qala sautuhu, itu suaranya malaikat. Jadi kita beriman. Jadi ketika terjadi petir, terjadi halilintar, itu bisa jadi suara benturan awan. Positif ketemu apa? Negatif. Sehingga turun apa? Hujan. Dan bisa jadi itu suara malaikat. Kita beriman. Terkadang nggak ada hujan, nggak apa-apa, tapi sudah menggelegar. Nah, ini suaranya apa? Malaikat. Jadi suaranya malaikat. Qalu sadaqta. Setelah menanyakan 4 pertanyaan, mereka berkata, kamu benar. Innama baqiyat wahidah. Tinggal satu apa? Pertanyaan. Wa hiya allati nutabi'uka in akhbartana biha. Pertanyaan ini, kalau kamu menjawab, kami akan mengikutimu.
innahu laisa min nabiyyin illa lahu malakun ya'tihi bil khabar fa akhbirna man sahibuka. Tidak ada seorang nabi kecuali mempunyai teman dari malaikat yang datang kepadanya menyampaikan berita, menyampaikan wahyu dari Allah. Siapakah nabi siapakah malaikat yang datang kepadamu? Qala Jibril alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang datang kepada kami adalah malaikat siapa? Jibril. Dan malaikat Jibril ini datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Musa, datang kepada semua para nabi dan para rasul. Qalu, akan tetapi orang-orang Yahudi berkata, Jibrilu dzaka yanzilu bil harbi wal qitali wal adab aduna. Jibril itu turun membawa peperangan, membawa siksa, membawa adab. Jibril itu musuh kami. Lau qulta Mikail alladhi yanzilu bir rahma wan nabati wal qatri lakana. Sekiranya kamu mengatakan yang malaikat sahabatmu adalah malaikat Mikail yang turun membawa rahmat, turun membawa tumbuh-tumbuhan, membawa hujan, kami akan menjadi pengikutmu. Fa anzalallahu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, qul man kana aduwan li Jibril. Siapa yang memusuhi Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika biidnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Sesungguhnya Jibril turun ke dalam hatimu dengan izin Allah. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan semua kitab-kitab yang sebelummu dan sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kesimpulannya, orang-orang Yahudi adalah kaum yang pendusta, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan demikian, makanan dan minuman yang diharamkan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada dirinya adalah apa? Daging onta dan apa? Susu onta. Kemudian Allahumma sayyiban nafi'ah. Allah Ta'ala berfirman, Al-Imam Ibnu Katsir berkata, wa qawluhu, dan firman Allah, min qabli an tunazzala Taurah, sebelum diturunkannya Taurat, yaitu Nabi Yakub alaihissalam mengharamkan daging onta dan susu onta sebelum diturunkannya Taurat, karena Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan jaraknya Nabi Musa dengan Nabi Yakub itu lama, ratusan tahun. Jaraknya Nabi Musa dengan Nabi Yakub alaihi salam, dan Nabi Musa ini dari keturunan Nabi Yakub alaihi salam, dari Bani Israel. Ay harrama dzalika ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurah. Qultu wa li hadha siyaq ba'daha ba'da ma taqaddam munasabatan. Jadi diturunkannya ayat ini terdapat dua munasabah, dua faedah, dua hubungan yang kuat dengan ayat yang sebelumnya. Yaitu ayat yang sebelumnya firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi ayat ini ada hubungannya, ada dua hubungan dengan ayat yang sebelumnya. Yang pertama, anna Israila alaihi salam harrama ahabbal asya'i ilaihi wa tarakaha lillah wa kana hadha sa'iran fi syari'atihim falahu munasabatun falahu munasibah
munasabah ba'da qawlihi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bahwasannya Nabi Yakub alaihissalam mengharamkan makanan yang paling dicintainya dan dia tinggalkan karena Allah. Dan ini dibolehkan di syariatnya Nabi Yakub. Kalau sekarang sudah tidak boleh. Sekarang tidak boleh. Kalau di syariatnya Nabi Yakub, ada sesuatu yang paling dicintai oleh seorang, kalau diharamkan karena Allah, ini ibadah, ini kebaikan. Tapi di syariat Islam sudah tidak boleh. Di syariat Islam tidak dibolehkan. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, wa hadza kana sa'ighan fi syariatihim. Ini dibolehkan di syariat mereka. Adapun kalau syariat Islam tidak boleh. Contohnya kita suka apa? Sampai juga apa? Bagus. Pecel ya. Nah, ya Allah, mulai saat ini saya mengharamkan pecel. Hari ini enggak boleh. Harus dibatalkan. Enggak boleh, tidak diterima nadar seperti itu. Ada seorang sahabat yang namanya juga Israil. Namanya Israil, seorang sahabat. Dia bernadar tidak, yaitu berdiri, tidak berbicara, tidak berteduh, dan nadar berpuasa. Nabi SAW memerintahkan untuk duduk, untuk berteduh, dan untuk apa? Berbicara. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk melanjutkan puasanya. Jadi seperti itu sudah tidak boleh pada umat Islam. Ada seorang sahabat bernadar haji jalan kaki. Jalan kaki. Hadis Bukhari. Nabi SAW mengatakan, naiklah unta. Kenapa kamu dari Madinah ke sana? Kecuali kalau ada orang itu tidak punya uang, berjalan kaki tidak masalah. Tapi kalau dia punya kendaraan, onta contohnya, berangkatlah. Maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk naik onta. Kemudian beliau bersabda, innallaha ghaniyun an taqdhi bihadza nafsahu. Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan fulan menyiksa dirinya. Jadi syariat umat dahulu tidak apa-apa, tidak mengapa. Orang itu kalau kepingin pahala di sisi Allah, meninggalkan sesuatu yang paling dicintainya. Adapun umat Islam tidak diharamkan, tidak boleh nadar seperti itu, tetapi dianjurkan bersedekah. Maka Imam Ibnu Katsir berkata, Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian bersedekah dari apa yang kalian cintai. Jangan diharamkan, tetapi apa? Sedekahkan. Contohnya pengembala kambing, terkadang punya kambing yang dicintainya. Kambing yang dicintainya karena bagus, tanduknya bertanduk dan gemuk bagus, maka lebih utama kambing tersebut dikorbankan. Maka Nabi SAW dhaha bikabsyaini amlahaini aqranaini. Nabi SAW berkorban menyembelih kambing yang gemuk, bertanduk, amlah, bagus, yaitu bagus dilihatnya, itu cantik, sembelih. Demikian. Jadi barang yang dicintai dianjurkan untuk apa? Disedekahkan. Wa huwal infaq wa hadzal masyru'u indana. Ini yang disyariatkan di syariat kita. Kalau syariat yang terdahulu, orang bernadar, ya Allah saya nadar, saya haram makan makanan ini. Kalau syariat ini sudah tidak boleh. Tapi kalau kita suka susu contohnya, ya sedekahlah dengan apa? Susu. Jangan mengharamkan apa? Susu. Kalau kita suka daging rawon, kalau sedekah makan, ya sedekahlah sesuai dengan apa yang kita cintai.
Kama qala ta'ala wa atal mala ala hubbihi, wa qala ta'ala wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Jadi pada umat ini disyariatkan bersedekah dengan apa yang dicintainya, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu dengan panjang lebar. Kemudian yang kedua, hubungan yang kedua, wal munasabatu tsaniyah, hubungan yang kedua, lamma taqaddama bayanu ar-raddi 'ala an-nasara wa i'tiqadihim al-batil fil masihi wa tabyini zayfi ma dhahabu ilaihi wa dhuhuril haqq wal yaqin fi amri Isa wa ummihi. Ayat-ayat yang terdahulu dari ayat yang pertama sampai yaitu sebelum ayat 92, Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang Nasrani. Allah menjelaskan akidah mereka yang batil tentang Nabi Isa alaihissalam, dan Allah menampakkan kebenaran tentang Nabi Isa alaihissalam dan ibunya. Kaifa khalaqahu Allah biqudratihi biqudratihi wa masyiatihi. Bagaimana Allah menciptakan Nabi Isa dengan kekuasaannya dan dengan kehendaknya tanpa memiliki seorang ayah. Itu menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah, bukan menunjukkan Nabi Isa itu Tuhan dari selain Allah, bukan menunjukkan Yesus itu Tuhan atau anak Tuhan, tidak. Tapi Yesus alaihissalam adalah hamba Allah dan Rasul utusan Allah. Wa ba'thihi ila bani Israel yad'u ila ibadati rabbih tabaraka wa ta'ala. Nabi Isa alaihissalam mengajak Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam itu diutus oleh Allah kepada Bani Israel untuk mendakwakan tauhid, yaitu mengajak Bani Israel beribadah kepada Allah saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Setelah Allah membantah orang-orang Nasrani, maka pada ayat ini Allah membantah orang-orang apa? Yahudi. Syara'a fir raddi 'alal yahud qabbahahumullah. Allah membantah orang-orang Yahudi, laknatullah alaihim, semoga Allah melaknat mereka. Kemudian wa bayani anna naskha alladhi ankaru wuqu'ahu wa jawazahu qad waqa'a. Allah menjelaskan bahwasannya nasikh wal mansukh yang diingkari oleh orang Yahudi itu telah terjadi, dan itu ada di dalam Taurat. Jadi orang-orang Yahudi itu mengingkari syariat nasikh wal mansukh. Mereka tidak mau kalau Taurat itu dimansuh dengan Al-Quran. Mereka tidak mau. Padahal di dalam Taurat pun ada nasikh dan mansuh. Maka Allah membantah orang-orang Yahudi pada ayat ini. Fa inna Allah ta'ala qad nassa fi kitabihim at-Taurata anna Nuhan alaihi salam lamma kharaja minas safinah abahallahu lahum jami'a dawabil ardi ya'kulu minha. Disebutkan di dalam Taurat bahwasannya Nabi Nuh alaihi salam ketika keluar dari kapal, Allah menghalalkan kepada Nabi Nuh semua makanan yang ada di muka bumi. Semua binatang dihalalkan oleh Allah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Thumma ba'da hada harrama Israilu ala nafsihi lahmanil ibil wa albanaha. Baru setelah itu Nabi Yakub mengharamkan daging onta dan susu onta. Fattaba'ahu banuhu fi dzalik,
anak keturunan Nabi Yakub mengikuti ayahnya. Wa ja'at Taurat bi tahrimi dzalika. Taurat datang mengharamkan, yaitu daging onta dan apa? Susu onta. Padahal sebelumnya apa? Haram, halal. Susu onta itu sebelumnya halal. Daging onta itu halal. Nabi Yakub mengharamkan karena Nabi Yakub itu sakit parah, kemudian sembuh. Sebagai bentuk rasa syukur atau sebagai bentuk nadar, dia kalau sembuh mengharamkan daging onta dan susu onta. Dan susu onta atau daging onta itu adalah daging yang paling disukai, susu yang paling dicintai oleh Nabi Yakub alaihissalam. Di syariat terdahulu ini termasuk ibadah yang dicintai Allah. Di syariat Islam sudah tidak boleh. Kemudian tambahan faedah. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah, hadis Abu Hurairah, diceritakan satu kota atau satu kecamatan Bani Israel dilaknat oleh Allah menjadi tikus. Nabi SAW bersabda, fuqidat ummatun min Bani Israel. Satu umat, yaitu satu kota dari Bani Israel hilang. Musihu fa'ran, mereka dilaknat oleh Allah menjadi tikus. Menjadi tikus. Jadi Bani Israel dilaknat oleh Allah menjadi tikus. Abu Hurairah, jadi Nabi SAW bersabda, kalau kalian tidak percaya, coba tikus itu kasih susu onta, kasih daging onta, pelak dan dimakan. Kali susu kambing habis. Jadi saya setelah membaca hadis ini, kalau umroh kepingin susu onta, lali-lali terus. Tak tes ini, tikus ini siapa ini? Iya, tikus ini Bani Israel atau enggak? Tetapi para ulama menjelaskan tikus itu bukan turunan Bani Israel. Tetapi yang benar maksud hadis tadi, tikus Bani Israel asli bertemu tikus Bani Israel bertemu dengan tikus asli. Nah, tikus asli ini diajari Bani Israel jangan makan daging onta dan susu apa? Susu onta. Jadi demikian. Mana yang sahih? Riwayat di Bukhari. Riwayat hadis tadi, satu kota dilaknat oleh Allah menjadi tikus. Lalu Nabi SAW berkata, coba kasih mereka susu onta. Lah tidak mau. Berarti mereka itu kalau tidak turunan Bani Israel atau muridnya apa? Muridnya apa? Bani Israel. Jadi demikian. Kembali kepada pembahasan ini. Jadi daging onta, susu onta sebelumnya itu halal. Kemudian dihapus. Di dalam Taurat susu onta dan daging onta jadi apa? Haram. Berarti ada nasikh wal mansukh. Ada hukum yang dihapus dan ada hukum yang dihapus itu ada. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa asya'a ukhra ziyadatu dzalik, dan ada tambahan yang lain, yaitu hukum yang dihapus oleh Allah. Wa kana Allahu azza wa jalla qad adzina li Adam fi tazwiji banatihi min banihi thumma harrama dzalika ba'da dzalik. Allah Subhanahu wa taala dulu di zamannya Nabi Adam boleh adik kakak itu nikah. Boleh atau tidak boleh? Kalau nggak boleh, nggak ada turun temurun. Turun temurun tekon dia kalau nikah. Jadi di zamannya Nabi Adam, adik boleh menikah dengan apa? Kakak. Kemudian setelah itu dihapus. Berarti ada nasikh wal mansukh. Kemudian wa kana tasarri ala zauja mubahan fi syari'ati Ibrahim. Wa qad fa'ala Ibrahim fi Hajar lamma tasarra biha ala Sarah. Membudak istri itu boleh di syariat dahulu. Seperti Nabi Ibrahim menjadikan budaknya sebagai apa?
istri, tidak dimerdekakan, dijadikan istri langsung. Itu di syariat dulu tidak apa-apa. Kalau syariat Islam, kalau istri ya tidak boleh budak. Harus apa? Dimerdekakan. Harus dimerdekakan, lalu dijadikan apa? Istri. Kalau dikumpuli saja, berarti ini budak. Kalau dijadikan istri, harus dimerdekakan, baru dijadikan istri. Maka para sahabat itu mengintai, melihat ketika Nabi SAW mendapatkan tawanan Sofia, wanita yang cantik jelita dari Yahudi. Kemudian Sofia ini masuk Islam. Para sahabat mengintai, ini ummahatul mukminin atau budak? Kalau ummahatul mukminin pakai jilbab, pakai cadar. Kalau budak tidak pakai jilbab. Lalu para sahabat melihat Nabi SAW memakaikan hijab atau jilbab kepada Sofia. Para sahabat tahu, dengan demikian Sofia itu ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kadzalika wa qad hurrima hada fit Taurat alaihim, dan memperbudak istri di Taurat itu sudah diharamkan. Berarti adanya nasikh wal mansukh. Kemudian wa kadzalika kana al-jam'u bainal ukhtaini sa'ighan, menikahi dua saudara itu boleh dahulu. Jadi adik kakak perempuan boleh dinikahi satu laki-laki. Wa qad fa'alahu Yaqub alaihi salam, jama'a bainal ukhtain. Nabi Yaqub alaihi salam itu menikahi dua perempuan, kakak adik kandung. Itu di syariat dahulu boleh. Kemudian dimansuh, dihapus setelah itu. Dengan demikian adanya apa? Nasikh dan mansuh. Tsumma harrama dzalika fi Taurat. Di Taurat sudah tidak boleh menikahi, yaitu dua adik, kakak adik secara langsung, itu tidak boleh. Kalau menikahi kakaknya kemudian kakaknya meninggal, baru tidak apa-apa. Ini namanya apa orang kita itu? Turun apa? Turun ranjang katanya. Turun ranjang. Ini tidak apa-apa. Menikahi perempuan meninggal dunia. Kemudian setelah itu menikahi apa? Adiknya. Seperti Utsman nikah dengan siapa? Ruqayyah. Ketika Ruqayyah meninggal, baru Utsman dinikahkan Nabi SAW dengan Ummu Kulsum. Ini tidak apa-apa. Tapi kalau Ruqayyah langsung dengan Ummu Kulsum dinikahi Utsman, tidak boleh. Ini contoh. Tapi Nabi Yaqub menikahi ibunya Nabi Yusuf dan juga kakaknya ibunya Nabi Yusuf sekaligus. Jadi kakak beradik. Ini tidak mengapa. Kemudian diharamkan di dalam kitab Taurat. Ini menunjukkan adanya nasikh wal mansuh. Wa hada kulluhu mansus alaihi fit Taurah. Wa hada huwa an-naskh. Wa kadzalika falyakun ma syara'a Allahu lil Masih fi ihlalihi ba'da ma harrama fit Taurat. Demikian pula ketika Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam, Allah menghalalkan apa yang diharamkan yang ada di dalam Taurat, seperti daging onta, seperti susu onta, dihalalkan di syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Wa hadha huwa an-nas bi ainihi, ini syariat nasikh wal mansuh. Fama baluhum lam yattabi'uhu bal kadzabu wa khalafu. Kenapa mereka orang-orang Yahudi tidak mau menerima syariat ini, tidak mau mengikutinya, bahkan mereka mendustakannya dan menyelisihinya. Wa kadzalika ma ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minad dinil qawim was-siratil mustaqim wa millati abihi Ibrahim fama baluhum la yu'minun. Demikian pula ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama yang lurus, di atas jalan yang lurus, agama yang benar, agamanya Nabi Ibrahim.
kenapa mereka tidak mau beriman. Maka Allah Ta'ala berfirman, qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Katakan, datangkan Taurat sekarang, bacalah Taurat jika kalian itu orang-orang benar. Dan orang Yahudi itu tidak mau membacakan Taurat, disembunyikan. Mereka menyembunyikan tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala berfirman, faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba min ba'di dzalika faulaika humudz zalimun. Maka barang siapa yang berdusta atas nama Allah setelah itu, setelah ditegakkan hujjah, maka dia adalah orang-orang yang zalim. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, qul sadaqallah, katakanlah Allah maha benar di dalam firman. Jangan hiraukan orang-orang Yahudi yang mendustakannya. Allah maha benar dalam firman-Nya. Aikul ya Muhammad sadaqallahu fima akhbar wa fima syara'ahu fil Quran. Allah maha benar dengan firman-Nya, dari beritanya, dari syariatnya yang ada di dalam Al-Quran. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim sekali-kali bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Wallahu ta'ala a'lam. Dari 3 ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, itsbatun nasikh wal mansukh, mengimani adanya hukum yang menghapus dan hukum yang dihapus. Mengimani adanya hukum yang menghapus dan hukum yang dihapus. Contohnya dulu sholat menghadap mana? Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, dan dihapus menjadi sholat menghadap Ka'bah dan syariat-syariat yang lain. Ini banyak hikmahnya, banyak hikmahnya. Ini sesuai dengan sempurnanya hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-aslu fit ta'am al-hil, pada asalnya makanan hukumnya halal. Pada asalnya makanan itu hukumnya halal. Hukum asal makanan itu apa? Halal. Kecuali ada dalil yang mengatakan haram. Pelajaran berikutnya, nazar untuk meninggalkan makanan dibolehkan di syariat yang terdahulu dan tidak dibolehkan di syariat Islam. Nadar meninggalkan makanan atau yang lainnya. Nadar meninggalkan makanan atau meninggalkan yang lainnya, kendaraan atau yang lainnya, itu dibolehkan di syariat yang terdahulu. Adapun di syariat umat Islam dan tidak dibolehkan pada syariat apa? Jadi kalau kita contohnya sekarang sudah terlanjur bernadar, saya bernadar mulai pengajian ini saya tidak makan kerawu. Nah, ya apa ini? Setiap melewati depot kerawu ngiler kita akhirnya. Hah? Ini tidak boleh, wajib dibatalkan. Wajib membatalkan nadar tersebut. Caranya bagaimana membatalkan nadar? Bagaimana kafarah nadar? Bagaimana? 1, membebaskan budak, atau
memberi pakaian 10 orang miskin, atau memberi makanan 10 orang miskin. Kalau tidak bisa, berpuasa 3 hari. Ini kalau kita sudah terlanjur nadar. Jadi ada orang nadar tidak tahu, mulai saat ini saya tidak makan pecel, atau mulai saat ini saya tidak naik kendaraan, saya berjalan kaki saja. Ini nadar seperti itu di umat Islam tidak boleh, wajib dibatalkan. Cara membatalkannya yaitu memerdekakan budak, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memberi makan 10 orang miskin. Kalau tidak bisa, baru berpuasa 3 hari. Demikian. Pelajaran yang keempat, al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Para nabi adalah saudara sebatang. Artinya apa? Agamanya sama, tauhid. Adapun syariatnya ada sedikit apa? Perbedaan. Sedikit saja. Ada khilaf di dalam syariatnya. Allah Ta'ala berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing kalian kami berikan syariat dan sunnah. Jadi ada syariat yang berbeda antara nabi yang satu dan nabi yang lainnya. Itu sedikit saja. Bukan semua syariatnya beda, enggak. Sedikit ada perubahan. Ada yang dihapus, ada yang mansukh, ada yang dimansukh. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi bayanu sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keterangan tentang kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan tentang Taurat, padahal beliau tidak bisa membaca. Beliau tidak bisa apa? Membaca. Ditanya dengan 5 pertanyaan yang semuanya ada di Taurat, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilun ala sidqi, ini bukti tentang kebenaran, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul yang hak, la raiba fih, tidak ada keraguannya sama sekali. Pelajaran berikutnya, fihi itsbatu sifatil ulu lillah, mengimani sifat ketinggian Allah, mengimani sifat ketinggian Allah. Allah maha tinggi di atas arsy. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu akidah fitrah, akidah masyarakat umum, masyarakat yang gak ngaji sekalipun, yang pikirannya belum dirusak oleh dai-dai yang sesat, menyatakan Allah itu di atas. Jadi ketika kita berdoa, hati ini mengarah ke atas. Ini fitrah. Saya pernah mencoba anak kecil, tidak tahu apa-apa ini. Katanya, di mana Allah? Allah di atas. Padahal ayahnya tidak mengatakan begitu. Ayahnya ya itu nggak seperti itu. Anaknya saya coba, di mana Allah? Oh, di atas. Mereka yang demo-demo unjuk rasa mengatakan kita tidak takut, kecuali takut hanya kepada Allah yang ada di atas. Padahal kalau ceramah mengingkari ucapannya. Orang awam mereka berkata rezeki diatur yang di mana? Di atas. Gak ada orang masyarakat mengatakan, ya apa mas, pandemi, ya sabar aja, rezeki diatur yang di mana-mana, begitu? Enggak ada kan, enggak gitu. Rezeki diatur yang di mana-mana. Siapa yang di mana-mana itu? Mereka mengatakan jodoh itu di mana? Di atas. Jodoh diatur, rezeki diatur yang di atas. Jodoh sudah dicatat yang di atas. Itu akidah masyarakat. Allahu Akbar, sesuai fitrah.
sesuai dengan apa? Fitrah. Maka dari ayat ini terdapat pelajaran isbatu sifatil uluh. Kita mengimani sifat ketinggian Allah. Dari mana kita mengambil faedah ini? Antunazzala, diturunkan. Berarti yang menurunkan di mana? Di atas. Diturunkannya Al-Quran. Berarti Al-Quran itu dari atas ke bawah, karena Allah Maha Tinggi di atas. Demikian. Pelajaran berikutnya, fihi bayanu kadhibi al-yahud, keterangan tentang dustanya orang-orang Yahudi. Nah, Yahudi itu pendusta. Jangan percaya pada orang-orang kafir, terutama kalau Yahudi, wis pendusta. Kalau sudah Yahudi, sudah pendusta. Ini kalau di depan Nabi SAW saja sekejap mata mereka berdusta, apalagi di depan manusia biasa. Demikian Yahudi. Maka apapun kadang-kadang berita ini itu, pandemi dan seterusnya, kalau sumbernya Yahudi, jangan gampang apa? Percaya. Yahudi itu pendusta. Jadi berita apapun, kalau sumbernya Yahudi, ini harus diteliti. Jangan ditelan mentah-mentah, karena pada dasarnya Yahudi itu dusta. Jujur itu kalau terpaksa. Jujur itu kalau terpaksa. Yahudi itu dusta. Yang dusta itu banyak, yang jujur mungkin apa? Sedikit. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ancaman keras berdusta atas nama Allah. Ancaman keras berdusta atas nama Allah. Yahudi itu berdusta atas nama Allah aja gampang, apalagi berdusta untuk urusan dunia, untuk urusan uang, untuk urusan dunia. Ini lebih gampang lagi. Dusta atas nama Allah itu berat dosanya, paling berat. Itu orang Yahudi tidak takut. Apalagi berdusta, yaitu tentang urusan apa? Dunia. Pelajaran berikutnya, fihi dhammu kitmanil ilm, celaan menyembunyikan ilmu. Celaan menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu. Jangan disembunyikan kebenaran, terangkan, jelas. Islam itu jelas, tidak ada yang disembunyikan. Dari ayat ini terdapat pelajaran, disyariatkan membantah orang-orang kafir dan ahlul bidah. Disyariatkan membantah orang kafir dan ahlul bid'ah. Dari ayat ini terdapat pelajaran, anjuran mempelajari tafsir Al-Quran, al-hathu ala ta'allumi tafsiril Quran. Anjuran mempelajari tafsir Al-Quran. Diambil dari mana faedah ini? Di mana kita mengambil faedah ini? Anjuran mempelajari tafsir Al-Quran. Qul sadaqallah. Yani Allah Maha benar. Apanya yang Maha benar? Al-Quran. Maha benar dalam firman-Nya. Maka kita wajib mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang membawa kebenaran, yang menunjukkan kita jalan yang benar, jalan yang lurus. Maka jangan hiraukan orang-orang Yahudi. Qul sadaqallah. Mereka percaya dan percaya, tidak ada urusan kita. Qul sadaqallah. Demikian. Dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi wujubu ittiba'i millati Ibrahim, wajib mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, yaitu agama apa? Tauhid. Agamanya Nabi Ibrahim tauhid, agama Islam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ahammiyatu tathbiti tauhid
ahamiyatu taqwiyatit tauhid, pentingnya menguatkan tauhid. Pentingnya menguatkan tauhid, memantapkan akidah, menguatkan akidah. Diulang-ulang terus ayatnya. Hanifan Ibrahim Hanifa, Ibrahim Hanifa. Pada ayat yang sebelumnya Allah berfirman, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman, wa ma kana minal musyrikin." Ini menunjukkan apa? Allah memerintahkan kita untuk menguatkan akidah, menguatkan tauhid. Bukan sekedar tahu saja, tapi semakin dimantapkan, dikuatkan akidah dan manhaj. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-bara'atu minasyirik. Dari ayat ini terdapat pelajaran berlepas diri dari kesyirikan. Berlepas diri dari kesyirikan. Nah, semua ritual-ritual yang mengandung kesyirikan kita wajib berlepas diri. Seperti ritual sedekah bumi atau sedekah laut atau ritual sedekah gunung. Ini ritual yang mengandung apa? Kesyirikan. Saudara-saudara kita yang tidak paham, kita ingatkan dengan baik, dengan nasihat yang hikmah, sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Doakan mereka. Mereka tidak faham, banyak yang tidak faham. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana minal musyrikin." Wajib berlepas diri dari kesyirikan. Maka dengan demikian kita wajib mempelajari apa saja yang dinamakan syirik itu, apa saja. Litahqiqit tauhid. Para ulama menjelaskan, al-maqsudu min ma'rifati syirki tahqiqut tauhid. Maksud dari mengetahui kesyirikan supaya menguatkan tauhid. Karena orang itu tidak mungkin kuat tauhidnya kalau tidak faham itu syirik. Kalau orang itu tidak faham kesyirikan, dia akan terjerumus melakukannya. Maka sering kita menjumpai, kadang-kadang ada bunga di pojok pasar, di pojok jalan, buang sial dan seterusnya. Itu ritual kesyirikan, tidak diridhoi oleh Allah. Banyak saudara kita yang tidak faham. Kita mengingatkan mereka sebagai bentuk kasih sayang. Kalau mereka menolak, sebagai bentuk iqamatul hujjah, menegakkan hujjah, supaya mereka tidak ada punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini terdapat pelajaran tidak disunnahkan membaca Shadaqallahul Azim ketika selesai membaca Al-Quran. Mereka membawa dari hadis ini, ayat ini, Qul Shadaqallah, katakan Shadaqallah. Nah, kalau kita membaca, kok kenapa enggak kalian enggak membaca Qul ya ayyuhal kafirun sama kulnya kok? Atau kenapa kalian tidak membaca Qul a'udzu birabbin nas sama ada kulnya? Qul Shadaqallah. Dari ayat ini terdapat pelajaran dianjurkan membaca Shadaqallahul Azim ketika membaca Al-Quran. Nah, ini tidak ada dalilnya. Terus bagaimana? Jadi kalau selesai membaca Al-Quran kita baca apa? Membaca doa kafaratul majlis. Jadi karena Nabi SAW tidak pernah sekalipun setelah membaca Al-Quran langsung Shadaqallahul Azim, tidak pernah sekalipun. Kalau pernah kita bahagia, karena menyelisihi masyarakat itu berat. Jelas ya, menyelisihi masyarakat itu tidak enak. Lebih utama menyamai mereka. Tetapi kalau itu syariat Allah, maka kita lebih cinta kepada Allah daripada siapapun juga. Kita wajib mengingatkan. Kita wajib mengingatkan, tidak pernah Nabi SAW membaca Shadaqallahul Azim. Ayatnya ini kan Shadaqallah, tidak ada azimnya juga. Azimnya ditambahi dari mana? Shadaqallah gitu aja. Ayatnya kan Qul Shadaqallah. Tidak ada keterangan Shadaqallahul Azim. Di sini Aisyah radhiyallahu anha
menceritakan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa bacaan yang dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah membaca Al-Quran, bahkan setelah membaca hadis, bahkan kalau sudah selesai majelis ngaji atau majelis silaturahim mau bubar, baca doa ini. Kita baca hadisnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i di dalam kitabnya Sunanul Kubra dan diriwayatkan Imam Tabrani, ma jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di majlis, wala tala Qur'anan, tidak pula membaca Al-Quran, wala shalla salatan, tidak pula berdoa, illa khatama dzalika bikalimatin, kecuali membaca doa ini. Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, uraka ma tajlisu majlisan wala tatlu Qur'anan wala tusalli salatan illa khatamta biha ulail kalimat. Ya Rasulullah, aku melihatmu tidak pernah bermajlis, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah berdoa, tidak pernah ngaji, tidak pernah apa-apa, kecuali kalau mau selesai ditutup dengan doa kafaratul majlis. Qala na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya. Man qala khairan khatama lahu tabi'un ala dzalikal khair, wa man qala syarran kunna kafarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan kebaikan, maka dengan doa tadi kebaikannya distempel, menjadi saksi akan kebaikannya. Dan siapa yang di dalam majelisnya mengucapkan yang tidak baik, maka doa tadi menggugurkan dosanya. Apa itu? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ganti. Jadi kalau sudah ngaji seperti ini, selesai membaca Al-Quran, Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah cangkruk silaturahim, cangkruk sama teman, ngobrol jagongan, mau bubar, Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, ini sunnah, hidupkan. Kita ngobrol sama istri, kemudian istri kita ngomong aja nomor ini, kita ngantuk sana ini. Iya. Istri ngomong aja. Enak di rumah, kita di luar capek. Wes ngomong yang besok lagi ya, Subhanaka Allahumma bihamdika. Istri kita paham, oh nek maca subhanallah wis mari. Gitu, sunnah. Iya, hidupkan sunnah ini di rumah kita. Kita ketemu teman, kemudian ngobrol, selesai kita mau bubar, Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca Al-Quran, baca kitab, baca artikel yang bagus. Ini ya, baca artikel WA, Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Maka jadi tidak ada dalil dari ayat ini membaca shadaqallahul adzim ketika selesai membaca Al-Quran. Mereka protes, ngono kok dibahas. Kita itu Islam itu iqra, baca, teliti. Kalau ada dalilnya kita sami'na wa ata'na. Kalau tidak ada dalilnya, ya kita mengamalkan yang ada dalilnya. Demikian. Kita enggak ribet. Kita hanya mengingatkan wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling wasiat, berwasiat, saling mengingatkan di atas kebenaran. Bukan salah dibiarkan salah, yang benar diingatkan, yang salah diluruskan. Wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat untuk bersabar. Orang yang mengingatkan, orang yang berdakwah itu banyak yang membenci,
Padahal orang yang berdakwah itu menginginkan kebaikan kepada orang lain, menginginkan supaya masyarakat faham Al-Quran, faham tauhid, supaya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada pertanyaan? Ya. Kan ada penyakit terus kita pantangan tidak makan di anjuran dokter. Kalau ada orang punya penyakit terus pantangan, ya tidak apa-apa. Itu sunnah Nabi SAW. Terdapat riwayat siapa yang yaitu dia sakit, ada lafaz siapa yang sakit kemudian dia lebih utama tidak makan makanan tersebut, tidak mengapa. Seperti orang yang diabetes, lebih utama jangan banyak makan apa? Gula, nasi dan seterusnya. Tidak mengapa, tapi tidak mengharamkan. Jelas ya? Jadi tidak mengharamkan. Mengharamkan itu sudah tidak boleh. Mulai saat ini saya haramkan. Nah ini tidak boleh. Kalau syariat dulu tidak apa-apa. Artinya Allah tidak mendorong kamu tidak Gimana? Seperti Allah tidak mendorong kamu, tapi kamu yang mendorong sendiri karena makanan itu. Iya, ya iya. Terutama maksiat. Jadi wa ma dhalamnahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Semua musibah yang ditimpa manusia karena kedoliman apa? Dirinya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Cukup ya? Baik, subhan. Ya. Menuntut atau niat nazar itu gimana? Saya mau nih kalau makan itu lagi dan niat nazar itu gimana? Ya tidak apa-apa. Saya tidak, insya Allah saya tidak makan itu lagi. Tidak apa-apa. Kalau nadar itu sumpah demi Allah, saya mulai saat ini tidak makan itu lagi. Kalau saya nadar tidak makan itu lagi, makan itu haram bagi saya. Ini yang tidak boleh. Jadi kalau saya mulai saat ini saya tidak makan nasi malam, nah, contoh, tidak masalah. Tapi nanti kalau kondangan ya makan, tidak apa-apa. Ya kan ada orang banyak masa tidak makan. Iya. Oke. Iya. Kalah itu bukan kalah, kan membantai itu bukan menang-menangan, menyampaikan dalil, bukan menjadikan mereka ngelek itu, kan tidak gitu. Nabi SAW ketika yaitu menjawab Bani Israel atau Yahudi atau Nasrani, jawab dengan dalil, nerima alhamdulillah, kan nerima ya sudah. Iya, bantah dengan baik, diingatkan. Ya kalau bisa menjadikan mereka terdiam lebih utama, bagus. Tapi kalau tidak bisa, yang penting disampaikan, diingatkan. Terutama saudara-saudara kita yang tetangga kita, diingatkan dengan baik. Dan orang yang mengingatkan kebaikan itu banyak musuhnya. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita ini sampai subhanallah harus sabar di jalan Allah. Salah saya ini apa gitu loh. Ngono tetangga mendelik kabeh gitu loh. Saya salah apa nih? Saya salam, assalamualaikum, mendelik ini. Ini mau diuntal ini. Ini itu nanti subhanallah ya. Sabar kita ini. Doakan kebaikan mereka. Mereka tidak paham. Kebenaran itu dari dulu sedikit. Tapi insyaallah mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Allah yang menjaga. Allah yang menjaga orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Penuh keyakinan, penuh semangat. Jadi kalau kita berdakwah itu dakwah dengan semangat, maka kita punya program. Kita program ini jangan jadikan program iseng-isengan. Program yang kita nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Ya Allah, saya ingin merubah masyarakat dengan Al-Quran. Bukan hanya masyarakat saja, kita niatkan merubah sak kota, sak provinsi, sak negara. Seperti itu. Kenapa?
Hanya muncul semangat, dai-nya semangat, jamaahnya semangat, Allahu Akbar, semangat muncul doa. Ya Allah berkahilah doa. Bukan karena kelompok ya, naudzubillah, bukan karena nama, tapi karena Al-Qur'annya. Junjung tinggi Al-Qur'an. Allah insyaallah akan memberkahi program yang mulia ini. Harus penuh keyakinan, penuh doa, semangat terus setiap saat doa. Ya Allah berkahilah. Yaitu perjuangan membela Al-Qur'an. Membela Al-Qur'an bukan di jalan-jalan, di masjid-masjid. Itu menyebarkan Al-Qur'an sehingga akan kita terdengarkan nanti suatu saat di daerah yang lain tafsir Al-Qur'an muncul di mana-mana insyaallah. Ini kita harus punya keyakinan. Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Siapa yang menghidupkan di dalam Islam sunnah yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat nanti. Demikian aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.